Assalamualaikum. Hai Hai guys. guys. Jumpa lagi ya dengan Dr. Irsad Sadri, spesialis mata. Kita tetap sama di sebelah kiri saya Dr. Putri. Topik kita hari ini memang kita tanyakan ya di Instagram saya. Kita akan pilih kalau banyak permintaan kita akan bahas tentang mata malas. Karena itu cukup banyak ditanyakan, apakah sama mata malas dengan miopia atau apa gitu. Kita masih bersama Dr. Putri. Hai Putri, silakan. Ya, oke. Baik. Jadi kali ini kita mau bahas tentang mata malas ya, Dok ya. Sebenarnya emang banyak banget nih permintaan-permintaan dari salah-salah Dr. Irsad. Coba dong bahas tentang mata malas, Dok, gitu ya, Dok ya. Nah, jadi hari ini kita akan mewujudkan permintaan teman-teman di rumah semua. Jadi pastiin ditonton sampai Selesai. Jangan lupa like, share dan subscribe serta komen. Oke, nggak apa-apa dong. Ya. Sip. Oke, kita mulai aja, Dok ya. Ya, silakan. Dari pertanyaan pertama nih, kita sambil ngobrol santai aja, Dok ya. Santai. Jadi sebenarnya mata malas tuh apa sih, Dok, secara definisi? Kenapa disebutnya mata malas gitu, Dok? Ya, sebenarnya istilah yang umum untuk awam itu mata malas. Tapi kalau istilahnya lazy eye atau amblyopia. Amblyopia. Jadi mereka sering menanyakan, kok matanya nggak terima, matanya dikatakan minus. Jadi dia kalau dikatakan mata malas, dia mengaku minus saja. Jadi maksudnya begini, kalau orang minus setelah dikasih koreksi kacamata, itu penglihatannya kembali normal seperti orang tanpa kacamata. Tapi kalau mata malas, walaupun sudah dikasih kacamata, tapi penglihatannya tidak mau seperti orang normal. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Jadi tidak ada kelainan. Sementara matanya normal saja. Jadi itulah sebenarnya jadi mata malas itu walaupun sudah dikoreksi kacamata maksimal, tidak mau penglihatannya optimal atau maksimal. Oh gitu. Makanya kenapa disebut dengan mata malas ya, Dok ya? Wow, ternyata itu asal mula kenapa bisa dibilang mata malas. Jadi coba nih teman-teman sekarang cek lagi matanya ya, Dok ya. Yang pakai kacamata nih bener bisa ngelihat dengan jelas udah optimal atau belum begitu maksudnya. Tapi itu sangat penting untuk orang tua ya, untuk anak-anaknya. Oh, untuk anak-anaknya justru, Dok ya, memang Justru anak-anaknya. sering ya. Kalau dewasa berarti sudah terlambat. Jadi kalau masih kecil mungkin masih bisa ada perbaikan gitu, Dok ya. Jadi kita harus waspada terhadap anak-anak justru. Oke, jadi memang biasanya pada anak-anak ya, Dok, seringnya ya. Nah, Dok, yang selanjutnya nih kira-kira ada gejala dan tandanya nggak sih, Dok? Atau memang harus diperiksa aja gitu atau gimana? Kalau diperiksa udah jelas, berarti langsung terdiagnosa. Ketahuan gitu ya, Dok ya. Tapi untuk tanda-tanda mestinya orang tua bisa memperhatikan anaknya. Misalnya mata anaknya sering tidak fokus kedua mata. Iya, salah satu tandanya ya, Dok ya. Kemudian bisa juga dia melihat suka memejamkan mata sebelah. Memicingkan mata. Memicingkan mata. Oke, jadi kayak pengen lihat lebih jelas Tapi gitu ya, Dok ya. sebelah itu aja. Oh gitu, jadi salah satu mata aja gitu ya, karena dia pengen karena dia fokusin tujuannya ya, Dok ya? supaya lebih jelas, bagaimana supaya lebih jelas. Oke. Jadi bisa kita melihat matanya tidak fokus atau tidak sejajar, yang kita katakan juling. Oh, oke. Tapi bukan juling, mata malas beda. Beda lagi ya, Dok Beda. ya. Kemudian kita lihat dia senang merubah-rubah posisi kepala atau memicingkan matanya. Itu khasnya ya, Dok ya, seringnya gitu. Tapi ya. kalau anak-anak kan dia tidak ngerti. Nggak ngerti. Penglihatannya karena sebelah matanya normal, sebelah mata terganggu, kalau dibuka dua mata dia nggak mengeluh apa-apa. Tapi kalau sudah diperiksa, ditutup satu mata baru ketahuan. Baru ketahuan ada gangguan. Jadi gitu. tetap pemeriksaannya Harus ke dokter jalan. mata. Oke,
Jadi tetap harus diperiksain ya dok ya ke dokter ya. Nah tadi kan udah dibilang nih harus diperiksa. Kira-kira kapan sih dok waktu yang paling tepat gitu? Maksudnya udah harus periksa nih ke dokter mata gitu. Untuk para orang tua di rumah atau Ya, kalau perkembangan mata anak, dia mulai dari kecil harus diperhatikan. harusnya dari kecil. Umur 3 ya? bulan, 6 bulan. Pertama kita lihat aja posisi mata anak kita dulu. Apakah ada tanda-tanda juling atau tidak. Itu. Kemudian lanjut, umur berapa lagi? Biasanya umur 3 tahun. 3 tahun. Kita bisa cek penglihatannya. Walaupun belum maksimal. Kemudian setelah baru mau masuk sekolah. Oh iya itu penting ya dok. Penting, sebelum karena masuk screening sekolah ya. matanya kan. Iya betul. Jadi tiap anak tuh harusnya, maksudnya tiap tingkatan usia ya dok ya, Iya. diperhatikan gitu. Tapi Jadi kalau kalau- masuk sekolah, Ya, jadi kalau sebelum biasanya umur 6 tahun 7 tahun nah itu terdiagnosa itu masih bisa diterapi. kita terbagi. Oke. Ya. Gitu. Oh jadi masih bisa diberi kalau misalnya masih bisa terdiagnosa dari awal ya dok ya. Berarti kalau udah terlambat udah sulit untuk di Nggak bisa lagi. nggak salah, jadi udah segitu aja gitu Nah, penglihatan maksimalnya Jadi gitu. jadi mata malas ini sebenarnya apa ya? Pusat memorinya salah satu mata itu tidak berkembang di otak. Oh. Jadi ini juga ya dok ya, Iya. maksudnya sayang gitu ya. Tapi kalau masih di bawah teorinya, masih di bawah 7 tahun, Masih bisa ada masih perbaikan. bisa dirangsang dengan latihan atau mengganti kacamata. Oh, oke. Jadi ada terapinya sebenarnya dok ya. Ada. Apa aja dok terapinya dok kira-kira bisa Kita harus disebut aja? lihat penyebabnya lebih dahulu. Oh jadi ada penyebabnya juga ya Ada. dok ya. Apa tuh dok? Yang pertama ada juling atau tidak. Oke. Jadi Kalau juling dia bisa juling, jadi- Mm-mm. ya diterapi, ya dioperasi julingnya. Oh. Kemudian dilihat gangguan refraksi atau gangguan kacamata. Biasanya sering ya perbedaan ukuran kacamata mata salah satu mata, sana kanan dan kiri berbeda jauh, Mm-mm. itu risiko untuk terjadinya mata malas. Kadang-kadang orang tua atau ke optik dengan ringan dia mengatakan cukup dikoreksi dengan kacamata, sementara tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Itu sering. Kalau dipaksakan juga kacamata, maka mata anaknya salah satu nanti akan berubah jadi mata malas. Mata malas. Oh, gitu. Jadi memang harus benar ya untuk refraksi dan lain-lainnya dok ya. Jadi juling, gangguan kacamata, kemudian kita lihat lagi apa ada gangguan di jalur penglihatan, misalnya oke. adanya katarak Iya itu juga pada satu mengganggu mata ya, pada waktu anak-anak Mengenital tadi dok ya. ya kongenital dilihat. Biasanya mata malasnya lebih mudah terjadi pada kejadian katarak pada satu mata. Oh gitu. Jadi kalau operasi segera. Biar nggak terjadi mata malas itu ya dok ya. Kemudian satu lagi apa? Dia ada kelainan lain di jalur penglihatan, ada di korneanya gimana? Di kornea. Jernih atau tidak? Jadi gitu atau ya, Dok? tidak. Oke, berarti Kemudian harus satu lagi apa tuh dok? gangguan kelopak mata, Oh ptosis. ptosis. Oke. Apakah pupilnya tertutup total atau tidak? Kan itu juga mengganggu ya dok. Jadi matanya harus. Ya cahaya tidak masuk. Nggak bisa dong. Oke, jadi banyak banget ya dok penyebabnya. Itu penyebabnya. Berarti Jadi terapinya jadi terapinya yang seperti tadi sesuai kalau penyebab. sesuai penyebab. Oh, gitu. Yang jelas koreksi kacamata maksimal. Koreksi kacamata maksimal. Karena sebenarnya paling banyak tuh pada pasien-pasien yang justru gangguan kacamata ya dok ya. Kacamata. Gangguan kacamata pas dicek lagi ternyata memang nggak maksimal Nggak dia maksimal. gitu. Jadi ya ujung-ujungnya jadi mata malas ya dok. Mata malas. Ya, makanya memang harus rajin-rajin kontrol matanya gitu. Apalagi yang pakai kacamata ya dok ya, harus rutin lah dicek lagi matanya kayak gitu sahabat. Iya, masalahnya kan dia tidak sakit. Iya, jadi ngerasanya sehat-sehat aja gitu ya Iya, dok ya. orang tuanya nganggap minus saja gitu. Padahal harusnya dengan ada tanda-tanda tadi udah bisa mulai diperhatiin nih gitu ya dok ya. Oke, jadi tadi udah dijelasin semuanya sampai ke terapinya gitu ya sahabat Dokter Irsad. Sekarang tadi dok kan ada tuh yang bilang jadi mata malas itu beda sama juling ya dok ya, atau juling justru penyebab mata malas gitu ya dok ya. Juling berbeda sama mata malas. Karena banyak banget dok yang pada salah paham. Iya. Tapi juling bisa menyebabkan mata malas. Nah, itu kuncinya teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham lagi. Oke, berarti udah jelas banget ya, Dok. Dijelasin mengenai mata malas.
Jadi terapinya setelah kita, kalau tidak ada kelainan misalnya katarak, tidak ada kelainan kelopak mata, biasanya kalau masih kecil itu bisa dilatih dengan memberikan ada yang menutup salah satu mata. Oh, jadi pakai penutup satu Ya, mata ya dok? biasanya yang kita tutup itu adalah mata yang sehat. Jadi untuk Sehingga melatih mata yang mengalami kelemahan atau mata malas itu lebih terangsang otaknya. matanya. Jadi Jadi yang lebih ini ya dok ya? Iya. Jadi yang kita rangsang itu sebenarnya memori di kepala. Untuk melihat lebih fokus gitu ya dok Fokus, ya. gitu. Jadi kita tutup dulu nih yang Yang sehatnya, sehat. yang biar yang mata malasnya kita rangsang lagi Iya. untuk balik ke semula. Sambil tetap diobservasi, kontrol dan rutin kontrol. begitu, melihat perkembangannya. Oke, sip. Jadi udah sangat jelas ya dok tentang mata malas nih untuk teman-teman. Nanti jangan lupa dilihat siarannya. Ya, Nanti jangan lupa di-share subscribe yang belum ya, supaya kita lebih semangat ya bikin Betul. konten-konten baru. Di-share, di-share dan di-like. like gitu. Dan sampai lupa ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh tanya di kolom Ya, komentar atau misalnya mau materi-materi yang lain nanti bisa juga taruh di kolom komentar. Nanti kita buat konten apa yang permintaan. Iya, nanti kita bikin lagi Q&A apa untuk di IG Dokter Irsat ya dok ya. Komen ya. Jangan lupa. Oke, ditutup dok. Terima kasih sudah memperhatikan sampai selesai konten kita hari ini. Mudah-mudahan membuat semangat kita membuat konten yang baru. Semangat terus ya dok ya. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.